Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Hendro di Jakarta. Pak Agus, saat ini saya mau lapor SPT tahunan. Saya ada investasi saham di luar negeri yaitu di Amerika dan Singapura. Hasil investasi terdapat keuntungan dan kerugian. Untuk investasi di negara Amerika yang mengalami keuntungan, sedangkan investasi di negara Singapura mengalami kerugian. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah atas kerugian di Singapura bisa mengurangi penghasilan dari luar negeri di Amerika, sehingga keuntungan yang dilaporkan di SPT tahunan PPH adalah yang keuntungan net saja? Pak Hendro di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Pada dasarnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita yang namanya penghasilan, ya penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun juga dari luar Indonesia, yang mana yang dapat dipakai untuk konsumsi dan juga untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dalam hal ini untuk keuntungan karena investasi ya atau keuntungan lainnya ya itu juga termasuk penghasilan. Nah, jadi kita sebelum menentukan penghasilan kena pajak ya, wajib pajak itu dia harus menggabungkan penghasilannya, baik itu penghasilan yang diterima di dalam negeri maupun yang diperoleh dari luar negeri. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya double taxation ya, terjadinya pajak berganda ya, itu ada ketentuan aturan yang mengatur ya agar jangan sampai terjadi pajak berganda itu. Nah, jadi di ketentuan itu di PMK 192/2018 di situ disebutkan bahwa untuk sumber penghasilan dari luar negeri itu salah satunya adalah penghasilan dari investasi saham maupun investasi sekuritas lainnya, serta keuntungan dari transaksi penjualan saham yang mana di tempat negara yang menerbitkan saham tersebut. Nah, jadi untuk menghitung penghasilan kena pajak untuk perhitungan SPT di sini yang perlu ditekankan adalah wajib pajak tidak dapat memperhitungkan kerugian ya yang mana diderita di luar negeri. Nah, jadi bisa saya simpulkan dari pertanyaan Pak Hendro ya, di sini kan Pak Hendro di dalam investasi di Singapura ya, di situ ada kerugian. Nah, sedangkan di negara lain ya di Amerika Serikat di situ ada mengalami keuntungan. Nah, jadi untuk kerugian karena akibat investasi saham yang mana diderita di Singapura ya, itu tidak dapat diperhitungkan ya dalam menghitung penghasilan kena pajak di SPT tahunan. Nah, tetapi untuk keuntungannya ya terkait atas investasi saham yang di Amerika itu dilaporkan di SPT ya. Jadi keuntungannya itu digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia ya untuk menghitung berapa total penghasilan kena pajaknya di SPT tahunan. Nah, tetapi kalau misalkan ada pajak yang dipotong dari luar negeri itu ya itu sejokianya bisa dapat dikreditkan ya sebagai pengurang pajak. Ya, jadi kredit pajak luar negeri itu bisa dikreditkan di tahun pajak dilakukannya penerimaan penghasilannya itu ya seperti itu. Nah, jadi untuk menghitung besarnya pajak penghasilan luar negeri ya yang bisa dikreditkan itu per jenis penghasilan untuk tiap negaranya ya, yang mana menjadi sumber penghasilan di luar negeri itu. Nah, jadi untuk besarnya pajak ya, pajak yang di luar negeri yang bisa dikreditkan itu ditentukan berdasarkan jumlah ya, paling sedikit itu jumlah pajak penghasilan yang terutang, yang mana terutang di luar negeri itu. Nah, yang mana memperhatikan ketentuan tax treaty. Nah, yang kedua itu ada jumlah pajak penghasilan yang ada di luar negeri. Tapi kita lihat nih, ya jumlah pajak penghasilannya itu tidak boleh lebih tinggi dari tarif pajak yang ada di Indonesia. Ya, jadi sistemnya Indonesia menganut ordinary credit method. Nah,
Jadi untuk keuntungan penghasilan investasi saham yang di luar negeri ya, kalau sudah dikenakan pajak ya, sudah digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia, dikenakan PPh-nya PPh tarif umum ya, PPh tarif umum, tarif pasal 17 ya. Jadi untuk tarif pajak yang dikenakan itu ya, jadi kan semua digabung ya, dari penghasilan luar negeri maupun dari penghasilan dalam negeri. Nah, jadi intinya untuk kredit pajak kalau misalkan terjadi pemotongan pajak ya, itu bisa dikreditkan tetapi tidak boleh melebihi ketentuan dengan tarif pajak yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, untuk lapisan tarif pajak di Indonesia ya, akan saya jelaskan bahwa ada layernya ya. Jadi ada pertama lapisan penghasilan kena pajaknya sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif pajaknya sebesar 5%. Nah, tarif pasal 17 ya. Nah, lapisan yang kedua ya, itu ada penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta ya, itu dikenakan tarif pajaknya adalah 15%. Nah, sedangkan yang lapisan yang ketiga, untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, itu tarif pajaknya adalah 25%. Nah, yang keempat, ada penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, itu dikenakan tarif pajaknya sebesar 30%. Nah, yang terakhir, apabila penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar, itu dikenakan tarif pajaknya 35%. Baik, oke. Demikian, saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Hendro dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.